Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Dwi Ramawati dengan NIM D73219059, mahasiswa semester 5 Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dokumen bisnis plan saya dengan judul Les Privat Kremas atau yang disebut dengan kreatif, mandiri, dan juga cerdas, dengan dosen pengampu Ibu Nurul Hidayati, MPD. Latar belakang Les Privat Kremas. Banyak sedikitnya dari para orang tua mempunyai anak yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak hingga sekolah dasar masih mendapati kesulitan dalam mendampingi putra-putri mereka pada saat menerima pembelajaran secara online, di mana banyak dari para orang tua yang masih awam akan era teknologi yang semakin canggih pada saat ini. Dapat diketahui juga bahwa para orang tua masih belum mengenal dengan aplikasi yang dapat membantu proses belajar mengajar secara online seperti Google Meeting, Zoom, Google Classroom, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hadirnya Les Privat Kremas, kreatif, mandiri, dan juga cerdas setidaknya dapat membantu dan dalam membimbing, mengarahkan, memahamkan materi, dan lain sebagainya pada siswa dan siswi yang masih duduk di taman kanak-kanak. Karena pembelajaran yang ada di taman kanak-kanak adalah ilmu dasar yang harus diberikan serta dipahamkan kepada siswa dan siswi. Selain itu, sistem belajar di taman kanak-kanak pun memang sudah seharusnya dibimbing dengan sangat teliti, kompeten, dan penuh dengan kesabaran. Karena ilmu dasar di taman kanak-kanak inilah yang dapat mengasah kemampuan, pemikiran, kekreatifan, mandiri, menggali potensi, bakat, dan lain sebagainya. Sehingga harapannya kepada para orang tua yang ingin mempercayakan putra-putri mereka di Les Privat Kremas untuk memperkaya serta memperdalam akan ilmu pengetahuan. Tujuan Les Privat Kremas yaitu menumbuhkan motivasi pada diri siswa-siswi untuk terus maju dan sukses, meningkatkan mutu pendidikan dalam setiap individu, meningkatkan rasa tanggung jawab serta mandiri terhadap tugas yang diterimanya, mengembangkan dan menggali potensi siswa, membantu siswa dalam menyelesaikan tugas yang masih kurang dipahami dalam waktu bersekolah, membimbing, mengarahkan, dan memahamkan lagi akan pelajaran yang ada di sekolah, serta beberapa manfaatnya, meningkatkan kompetensi siswa, belajar bisa lebih fokus, fleksibilitas dalam hal waktu dan mata pelajaran, anak lebih berkonsentrasi, meningkatkan kemampuan berinteraksi dan bertransaksi, anak seolah memiliki partner belajar, dan mendapat fasilitas respon bimbingan belajar di luar jadwal les privat. Nama usaha atau bisnis. Nama usaha Les Privat Kremas atau yang disebut dengan kreatif, mandiri, dan cerdas. Kenapa dinamakan Les Privat Kremas? Karena Les Privat Kremas ini menyongsong les privat yang berbeda dari les privat pada umumnya. Di dalam Les Privat Kremas ini nantinya siswa akan diajarkan bagaimana menjadi seorang individu yang kreatif, mandiri, dan cerdas. Selain itu, pendidik juga akan tetap memberikan pendampingan pelajar, mengarahkan, memahamkan, menggali potensi, dan lain sebagainya. Bidang usaha atau bisnis. Jenis usaha saya berupa Les Privat Kremas, kreatif, mandiri, dan cerdas. Les privat ini mempunyai gambaran umum yang sama dengan les privat pada umumnya, sehingga dengan adanya les privat nantinya memudahkan para siswa untuk menyiapkan waktu belajar serta lebih efektif, karena siswa menjumpai suasana belajar mengajar dan pengajar baru. Hal ini dapat meningkatkan semangat belajar, ilmu yang akan didapat pada siswa itu sendiri. Pembelajaran Les Privat Kremas ini terdapat 3 kali pertemuan dalam seminggu dengan biaya yang relatif murah yaitu Rp130.000 per bulan dan biaya pendaftaran gratis. Garis beda yang ada di Les Privat Kremas ini yakni pada program kelas dan keunggulannya. Program kelasnya meliputi membaca, menulis, menghafal abjad, menghitung, menggambar, dan mengaji.
keunggulan dari les privat kemas ini yakni mengajarkan murid menjadi lebih kreatif, mandiri, dan cerdas, sistem belajar yang menarik, dan sesi game, mengaji dengan keunggulan membaca, menulis, dan menghafal huruf hijaiyah. Analisis SWOT, Strength. Jasa yang dihasilkan oleh les privat kemas memiliki sarana dan prasarana yang nyaman, juga tersedianya fasilitas, media pembelajaran, dan metode pembelajaran yang mendukung, serta kemampuan, kompetensi, penguasaan materi, dan wawasan yang dimiliki oleh pengajar kategori baik. Selain itu, biaya relatif cukup murah untuk area Sidoarjo. Weakness. Pengajar yang ada di les privat kemas ini kebanyakan seorang mahasiswa, sehingga merangkap tugas menjadi seorang pengajar les privat. Kurangnya pemasaran ke masyarakat yang lebih luas, terkadang siswa juga merasa bosan kala proses belajar mengajar dimulai. Opportunity. Adanya partisipasi dukungan masyarakat di bidang pendidikan. Kebutuhan masyarakat secara luas terhadap pelayanan pendidikan tambahan khususnya daya layanan bimbingan dan konsultasi untuk pendampingan belajar. Tentunya bagi para orang tua yang menginginkan anaknya lebih pintar lagi akan mata pelajaran yang ada di sekolah. Threat. Sebagian masyarakat masih kurang peduli akan program pendidikan di zaman sekarang, khususnya bimbingan pelajar dan konsultasi belajar untuk anak. Banyak bermunculan bimbingan belajar baru atau sejenisnya dengan tujuan dan sasaran yang sama. Masih belum optimalnya pemasaran bimbingan belajar ini. Berikut adalah struktur organisasi yang ada di les privat kemas. Produk dan segmentasi pasar. Produk atau jasa. Jasa yang ditawarkan di sini adalah jasa bimbingan belajar yang dinamakan les privat kemas, di mana nantinya akan dibimbing, dipahamkan, serta diajarkan mengenai materi yang didapat di sekolah. Selain itu, les privat kemas menyuguhkan kepada siswa yang mendaftar dan ingin belajar di les privat kemas nantinya akan diajarkan menjadi seorang siswa yang kreatif, mandiri, dan juga cerdas. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari jasa ini yaitu untuk kalangan anak usia dini atau anak-anak yang sudah duduk di bangku taman kanak-kanak. Target pasar. Target pasar jasa ini yaitu pada wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo dan sekitarnya yang meliputi anak usia dini atau anak yang sudah duduk di bangku taman kanak-kanak. Marketing Mix 4P. Marketing Mix 4P. Untuk marketing Mix 4P, les privat kemas menggunakan seluruh strategi dalam marketing 4P. Produk, promotion, pledge, price. Antara lain sebagai berikut. Produk. Pada tahapan pertama, tentunya saya membuat rencana strategi dalam berbisnis les privat kemas dengan pengelolaan yang dilakukan secara sendiri dari awal, bertujuan untuk menghasilkan output yang berkualitas dan siap menempuh jenjang yang lebih tinggi ke depannya. Promotion. Pada tahap kedua, saya melakukan promosi melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook, serta menyebarkan selebaran brosur mengenai deskripsi les privat kemas. Pledge. Pada tahap ketiga, tempat untuk berlangsungnya pembelajaran les privat kemas ini fleksibel. Artinya, pengajar bisa datang ke tempat siswa atau siswa yang datang ke rumah pengajar. Price. Pada tahap terakhir, strategi yang saya lakukan yaitu dengan mematok biaya atau harga yang relatif murah tanpa mengurangi kualitas dalam pembelajaran atau layanan yang saya berikan. Analisis keuangan. Modal, biaya peralatan atau perlengkapan pembelajaran 850.000, perlengkapan administrasi 190.000. Total modal 1.040.000. Perhitungan pengeluaran. Jumlah modal dengan jumlah seluruh 10 siswa. HPP 1.040.000 dibagi 10 siswa sama dengan 104.000. Perhitungan laba rugi. Laba yang diinginkan 25%. Laba dikali HPP. 25% dikali 104.000 sama dengan 26.000. Biaya les privat per bulan
total laba plus HPP 26 ditambah 104.000 sama dengan 130.000. Perhitungan pendapatan per tahun 12 dikali 10 siswa dikali 130.000, total 15.600.000 rupiah. Kemungkinan perluasan usaha atau bisnis. Apabila usaha atau bisnis yang saya jalani saat ini dapat berkembang serta dikenal lebih banyak lagi oleh masyarakat luas yang ingin mendaftarkan putra-putri mereka untuk les privat ke rumah saya, maka dengan begitu saya dapat mengembangkan, meng-up-to-date, serta memberikan hal-hal baru untuk les privat keremas. Sehingga dengan adanya gebrakan baru dapat menarik para orang tua untuk berbondong-bondong lagi mendaftarkan putra-putri mereka ke les privat keremas saya. Seiring bertambahnya siswa yang mendaftar di les privat keremas, saya juga berinisiatif untuk mengajak join beberapa teman saya dalam hal mengelola bisnis ini dengan lebih baik untuk kedepannya, sehingga tidak lupa akan tujuan dengan adanya les privat keremas ini. Kesimpulan, dapat saya simpulkan dari tugas ini bahwasanya sangat bagus untuk kita para pemuda ini dapat membangun bisnis sendiri, mulai dari tahap membuat ide bisnis, uji kelayakan produk, hingga membuat dokumen bisnis plan. Karena dari beberapa tahapan ini kita mengetahui apa saja yang dibutuhkan, kekurangan dan hal lainnya. Membuat bisnis di awal seperti ini sangat layak untuk dicoba, apalagi kita sebagai pemuda yang masih mempunyai semangat tinggi, kekreatifan, serta inovasi-inovasi baru. Hal seperti inilah yang dapat membentuk sebuah bisnis baru yang sebelumnya tidak pernah ada di pasaran, ataupun dapat memperbarui produk yang sudah ada dengan kesan yang jauh lebih bagus lagi. Dan juga dengan adanya usaha atau bisnis di era pemuda saat ini dapat menjadikan salah satu tabungan kita nantinya di hari kelak nanti. Sekian dan terima kasih mengenai pemaparan dokumen bisnis plan les privat keremas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.